sekarang ini menurut aku ya, cara kerja dunia itu berubah, Coach. Satu kali live bisa jual berapa? Untuk sekarang ya, 2 digit sampai 3 digit. Menurut aku sekarang untuk jadi afiliator itu, ya ini jujur-jujur aja ya, enak banget. Malahan dari semua platform yang pernah aku mainin, TikTok itu yang pencairannya paling cepet. Ini adalah ombak yang akan datang. Itu loh, mau kamu suka kek, nggak suka kek. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Selanjutnya itu semua pabrik itu bisa langsung jualan ke end user. Leo Giovanni. Ini gue thank you banget udah hadir. Ternyata di Jakarta sekarang ya? Iya, udah pindah. Udah pindah. Akhirnya ya. Kenapa ke Jakarta? Karena tuntutan kerjaan. Jadi terakhir kali kita podcast itu ternyata udah 1 tahun lalu, Coach. 1 tahun lalu ya? Gila aku ya? cek. Tadi aku baru cek ini kan, YouTube-nya kan. Ternyata udah 1 tahun yang lalu. Iya. Jadi mari kita update ya. Update. By the way, WAGMI itu apa sih singkatannya? WAGMI itu nama brand aku ya. Iya. Singkatannya itu We Are Gonna Make It. Jadi kita pasti bisa. Oh, We gitu. Are Gonna Make It. Oh, keren. Dulu kamu tuh booming di TikTok gara-gara apa sih? Awalnya bahas skincare sebagai konten kreator. Oke. Jadi kan konten akun pertama aku di TikTok itu bahas skincare. Pada saat itu 2021. Keranjang kuning belum ada, TikTok Shop belum ada. Nah, jadi Keranjang dulu kuning konten belum doang. ada, TikTok Shop belum ada. Iya. Jadi konten kreator lah, bukan affiliate. Oke. Nah, terus dari sana muncul keranjang. Itu aku ingat banget tuh, pada saat TikTok munculin keranjang kuning. Padahal pada saat itu secara fiturnya itu belum bagus menurut aku. Banyak error lah, banyak bug, normal lah, fitur baru kan. Tapi karena aku melihat, ini solusi banget gitu loh. Solusi banget, ini fitur bener-bener breakthrough lah. Iya. Seller dipermudah, affiliate dipermudah, buyer juga dipermudah. Jadi pada saat itu aku langsung sempat tulis di story juga kan. Wah, kalian harus ini eyes on TikTok Shop. Gitu loh. Karena ini solusi banget. Pasti bakal gede gitu loh. Diawasin ya, lihat nih. Iya, harus hop on lah ke ini fiturnya ini gitu loh. Jadi dari pas muncul keranjang kuning, dari mana bisa melihat ini adalah masa depan? Karena gini, kalau kita ngomongin fitur ataupun produk itu kan apa yang bisa memberikan solusi, mempermudah orang, memberikan value ke orang lain itu pasti diminati dong. Diminati. Nah, pada saat itu karena background aku sebelum konten itu kan internet marketer, Coach. Oh. Jadi dropship, jualan online, buka all shop, gitu-gitulah. Dulu itu proses panjang. Misalnya nih, aku mau jualan cangkir gitu ya. Aku jualan cangkir. Aku bakal endorse misalnya seorang konten kreator. Oke? Dia bakal bikin story, tag toko aku. Berarti proses customer itu harus bagaimana? Dia lihat story-nya, dia klik orangnya, dia buka profilnya, terus dia message. Itu pun nunggu dibales. Betul. Tapi karena ada satu fitur baru TikTok ini, shortcut itu. Langsung shortcut. Nonton kontennya, klik keranjang, langsung check out. Nggak usah nunggu dibales, nggak usah buka profil, nggak usah pindah-pindah halaman gitu. Betul. Ya. Seamless banget. Jadi ya menurut aku, wah ini luar biasa ini. Gitu loh. Karena pada saat itu kan kita tidak tahu apa yang belum kita tahu kan gitu ya. Jadi pada saat itu ketika aku melihat, wah ini sesuatu yang belum pernah ada gitu. Kalau dari pengalaman kan udah 1 tahun nih FYP spesialis sampai hari ini, model bisnisnya Leo berubah nggak? Secara model bisnis berubah. Jadi dulu itu ini kita ngomongin produk ya. Produk aku di TikTok itu kan buku. Dulu itu cuman buku. Jadi 1 tahun yang lalu ketika orang beli buku aku cuman dapat buku. Nah, tapi karena akhirnya affiliate ini berkembang sangat cepat, tentunya keingintahuan orang terhadap affiliate itu kan bertumbuh. Akhirnya sekedar buku sudah tidak cukup. Oh gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita ubahlah secara produk ya. Jadi sekarang selain dapat buku, kita juga sediain fasilitas konsultasi dengan tim mentor kita. Kita ada tim mentor yang lumayan banyak gitu ya. Nah, jadi dengan harga yang sama, harganya nggak aku naikin sama sekali, dengan harga yang sama dapat fasilitas yang lebih banyak. Gitu. Oke. Buku harganya berapa? Di bawah 300.000.
Nih bukunya ya. Di bawah kalau ini yang khusus ini untuk yang live TikTok biar rame. Ya, nah, jadi nanti kita bedanya bahas. itu adalah sekarang gini coach, bayangin kita sediain buku 300.000 itu konsultasi 1 tahun. Konsultasi 1 tahun tuh cara kerjanya gimana? Lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Iya, jadi setelah yang beli buku nanti kita kasih kartu, ada nomor adminnya, kamu silakan chat. Gitu, 1 tahun kamu bebas chat apapun itu, mau nanya-nanya setiap hari di jam kerja itu kita fast respon. Wow. Gitu. Ada Jadi, berapa admin? Sekarang admin kita lagi ngejar itu hampir 50-an ya. 50 admin? Hampir. Yang menjalankan admin tuh karyawan tetap? Karyawan tetap. Bener. Nah, jadi pada saat itu kita dikasih pilihan, apakah kita mau nyari freelance, gitu ya, atau kita mau cari karyawan tetap. Nah, keunggulannya kalau kita pakai freelance tentunya satu bisa lebih murah. Ya, yang kedua secara fleksibilitas itu kita bisa cari di mana-mana, nggak usah ada kantor dan lain-lain. Tapi setelah aku pikir-pikir, coach, sebenarnya kenapa sih aku tambahin fitur admin ini? Karena mau menambah service kan. Betul. Tentunya kalau kita mau kasih service yang terbaik, harus ada yang namanya standarisasi. Benar. Nah, jadi harus ada masuk kantor, kita latih ulang tiap minggu, tiap bulan gitu loh. SOP-nya ada. Jadi yang ngechat juga nyaman lah. Iya. Gitu. Wow, sampai 50. Iya. Kita lagi ngejar, bahkan sekarang kantornya itu udah mulai penuh ya. Mulai penuh ya. Karena growth-nya lumayan. Di Jakarta? Enggak, di Timnya Medan. masih tetap di Medan. Masih tetap di Medan. Karena menurut aku secara, kan aku orang Medan ya. Jadi menurut aku secara kualitas SDM tidak jauh-jauh banget. Kenapa aku tidak memaksimalkan SDM yang ada di Kota Medan? Medan UMR-nya berapa sih? Medan UMR-nya itu 3,5 kalau nggak salah. 3,5 atau 3,8 sekitar itu ya. Oke. Berarti income-nya dari jual buku, berarti edukasi kan ya? Edukasi. Ini edukasi. Dan ada affiliate juga. Iya. Jadi makanya ketika sekarang ini menurut aku ya, cara kerja dunia itu berubah, coach. Dulu itu mungkin orang mikirnya itu yang punya duit, mereka yang punya kuasa. Ya. Tapi sekarang yang punya duit aja nyari view gitu loh. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, jadi kalau misalnya di aku sekarang yang aku rasain, seiring bertambahnya view dan juga engagement dan juga attention, ya bisnisnya ngikutin growth. Gitu loh. Benar. Iya. Ya banyak orang yang dia tidak masuk ke dunia itu di mana orang sedang ramainya di TikTok. Ya kan? Yeah. Mereka nggak masuk ke sana, ya ketinggalan. Kayak gini lah, teman-teman coba bayangin ya. Yang konglomerat itu kan pasti mereka lebih tahu lah daripada kita. Betul. Mereka yang ibarat kata high net worth. Benar. Individuals atau ultra high net worth ya. Kenapa notice nggak sekarang itu kayaknya mereka itu udah mulai mau muncul, mau ngonten. Kenapa gitu loh? Iya. Kenapa? Kalau kita pikirin kan mereka nggak perlu ngonten lagi loh. Iya. Bisnis triliunan malah. Iya. Buat apa orang yang punya bisnis triliunan muncul? Berarti kan mereka melihat sesuatu yang ini adalah ibarat kata komoditis yang bahkan lebih tinggi daripada apa yang aku punya sekarang. Benar. Gitu. Investment buat mereka juga. Itu ada satu investasi masa depan. Dan kenapa mereka yang mau muncul? Itu kan jadi pertanyaan. Betul. Mereka bisa bayar siapapun untuk muncul. Kenapa mereka yang muncul? Oke. Leo berarti ada affiliate juga. Berarti ada jualan buku juga. Iya, dan juga kerjasama dengan brand. Oke. Satu-satu ya. Dari affiliate ada berapa banyak produk yang Leo pegang? Untuk sekarang, mungkin kalau ditarik dari awal mungkin ratusan. Yang aktif? Yang aktif sekarang ya, mungkin Berto tetap ratusan kan ya. Banyak banget. Iya, Om Berto. Dia tiap hari 5-6 produk yang dia tampilin. Nah itu banyak sekali kan? Banyak. Ya mungkin kalau di aku secara jumlah itu kita tidak sebanyak itu. Oke. Tapi kita maintain lebih erat kerjasamanya dengan si brand ini. Product owner ya. Gitu. Jadi karena aku juga nge-live, jadi kita juga jualin lewat live, gitu ya. Kita jualin lewat VT juga. Banyak kan sekarang lewat live sih, coach. Lewat live ya. Iya. Oke. Karena lagi lebih gampang gitu jualannya. Ya lebih meyakinkan juga ya. Untuk live, 1 kali live bisa jual berapa? Untuk sekarang ya, mungkin
GMV 2 digit lah. GMV 2 digit sampai 3 digit. 2 digit gitu. itu berapa? Puluhan juta. Puluhan juta sampai ratusan juta. Per dalam sesi. Satu kali sesi live. Satu untuk sesi satu live produk. itu sekitar 1 jam. Berarti satu live itu dedicated untuk satu brand? Enggak, kita campur. Oh gitu. Iya, kita campur. Jadi karena gini, kalau dari sepengalaman aku nih coach, kalau misalnya kita nge-live jualannya hanya satu produk dari satu brand doang, ya audiensnya itu nggak dikasih banyak pilihan gitu loh. Iya. Ibarat gimana tuh ngaturnya? Misalnya saya live, oke, ada berapa banyak produk, kita punya kayak listing produk gitu lah ya. Bener. Kita bikin listing produk, oke, sekarang saya mau kasih tunjuk ini. Tapi apa nggak fokus tuh? Apanya? Penontonnya? Audiensnya? Kan apa malah happy dia? Kan per sesinya kita kasih produk yang berbeda-beda. Satu sesi itu seperti apa hitungannya? Misalnya nih, kalau di aku satu sesi itu 1 jam sampai 2 jam. Jadi per produk itu kita kasih kesempatan untuk nge-showcase produk ini mungkin sekitar 2 menit, 3 menit. Terus kita ganti lagi produk lain. Terus kita ganti lagi produk lain. Jadi ibarat kata itu penonton itu terus disuguhkan dengan produk-produk yang berbeda-beda. Gitu loh. Jadi selama sesi itu ya banyak produk yang kita tawarkan. Oh gitu. Iya. Itu yang menyebabkan orang punya banyak pilihan dan dia mantengin abis ini ada produk apa, abis ini ada produk apa gitu ya. Kalaupun dia tidak mau mantengin, dia kan juga bisa buka keranjangnya. Jadi dia bisa lihat etalase berapa. Ya, ada produk apa aja dan dia bisa request. Misalnya Kak, spill etalase yang ini dong. Nah, jadi kita bisa ambil itu sebagai apa ya? Acuan untuk ya udah ini jadi next product yang kita jelaskan. Gitu. Kalau GMV 20-an sampai ratusan, percentage potongan TikTok tuh berapa sih? Percentage potongan TikTok. Nah, ini kalau kita ngomongin sebagai afiliator itu minim banget. Minim. Karena afiliator itu kan kita nerimanya komisi. Jadi contoh misalnya produknya 100.000, kita dikasih komisi 10%, kita terimanya cuma 10.000. 10.000. Gitu. Jadi potongan dari TikTok untuk si afiliator hanya fee narik. Hanya fee untuk narik duitnya doang. Bener. Tapi kalau punya produk, kalau kayak buku fee-nya ini, bener. Nah, dibebankannya ke seller. Itu range-nya itu sekitar 9%, 7%, ranging 7%, 9%. Kalau ditambahin dengan voucher dan juga program-program yang lain itu bisa naik sampai 2 digit persen. Belasan sampai puluhan, 30-an. Enggak nyampe 20%. Di bawah 20. Di bawah 20. Iya. Kalau kita tambah ini ya, program-program lain ya. Kadang kan program itu kita bisa ngikut. Bisa. Program itu misalnya program gratis ongkir. Nah, jadi itu kayak subsidinya itu kita sebagai seller subsidi sedikit, TikTok subsidi sedikit. Gitu loh. Dan itu pengiriman ke seluruh Indonesia berarti? Iya. Jadi makanya menurut aku ya coach, ini afiliator ini benar-benar apa ya, kayak pekerjaan privilege banget sih sebenarnya. Iya, pekerjaan masa depan gitu loh. Pekerjaan masa depan. Kenapa? Karena di mana lagi kita bisa nemu kerjaan yang kita itu nggak perlu modal yang besar, kita juga tidak apa-apa mau umurnya berapapun, mau datang dari background pendidikan apapun, lu cuma perlu HP di rumah, ngonten, nge-live, udah dapat penjual. Kalau ada penjualan dapat komisi. Kalau ada sampel, cukup sampel doang. Cukup sampel, udah. Bayangin, bisa jadi reseller tanpa perlu megang paketnya sama sekali. Kalau dulu itu kan kita kalau misalnya bisnis sistem reseller ya. Contoh aku jadi reseller dari brand skincare A. Oke, kamu harus beli misalnya 50 piece. Stok dulu di rumah. Bener. Kalau nggak laku gimana? Ya udah. Rugi kan? Betul. Nah, ini kita bisa jadi reseller secara nggak langsung kan. Tapi kita nggak usah ngestok. Nggak usah ngestok. Barang juga tidak usah kita pikirin pengirimannya. Itu udah urusan seller. Jadi menurut aku sekarang untuk jadi afiliator itu lagi sangat enak lah. Enak gitu. Banget ya. Enak banget. Ya ini jujur-jujur aja ya, enak banget. 1 bulan dari Leo sendiri bisa total GMV bisa dapat berapa atau take home lah dari affiliate? Kalau ranging itu, kalau kita ngomongin GMV aja ya, GMV aja di miliaran. Di angka miliaran. Kalau 10% aja udah 100 juta tuh masuk kantong tuh ya. Kalau 1 M.
Kalau 1 M, Kalau 1 M, ya. 100 juta masuk kantong. Ya. Itu free money itu actually ya. Uh, Dalam arti nggak ada potongan apa-apa ke TikTok kecuali kalau kita kecuali tarik. narik. Itu pun minim sekali. Itu kan kecil sekali. Itu pun minim sekali. Betul. Nggak perlu stok. Iya. Nggak perlu tempat, nggak perlu gudang. Betul nggak? Nggak Iya. perlu karyawan. Iya, dan yang aku suka banget dari TikTok itu ketika kita tarik komisi, itu masuknya instan, langsung. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini mungkin banyak yang takut, itu komisinya bisa ditarik nggak? Loh, malahan dari semua platform yang pernah aku mainin, Iya. TikTok itu yang pencairannya paling cepet. Nih, kalau aku tarik sekarang nih, misal nih, aku klik tarik. Iya. Biasanya di detik itu juga udah muncul tuh notifikasi dari bankingnya. Ya saya jualan series juga, tapi dolar ya. Iya, kalau series itu Saya secara masuknya fitur agak kurang di-push kayaknya sama Iya, TikTok. kayaknya kurang di-push. Tapi itu aja lumayan, bisa sebulan $300, Wih. $400. Keren. Nggak pernah dipromosiin, nggak pernah ngapa-ngapain tuh. Cuman ngonten di Cuma pasang ngonten, series. pasang series. Nih yang tukang masang nih. Iya. Cuma begitu doang. Iya, Dan dulu gua aku cuma pernah punya coba 2 juga. series. Coba juga Ah. series ya. Tapi ya itu ya, secara fitur kalau kurang di-push oleh platformnya sendiri, ya demand-nya itu juga Kecil kurang. ya. Karena kalau kita tanya sekarang ke orang-orang sebagai pengguna aja, belum tentu loh mereka tahu ada yang namanya TikTok series. Iya. Setuju, Gitu. setuju. Uh-uh. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang pertama kali affiliate, berapa bulan dia akan dapat income pertamanya? Oke, kalau misalnya orang in general itu aku nggak bisa sebut Iya. karena bisa liar banget ya. Iya. Tapi kalau kita Kalau dia ngomongin, konsisten posting. nah aku punya datanya itu adalah dari yang udah beli buku. Oke. Karena kan kita keep in touch. Iya. Rata-rata itu di 1 bulan coach pecah telur. Masa? Rata-rata. Affiliate? Rata-rata. Jadi Wow. ada yang lebih cepat, misalnya yang ekstrim 1 hari gitu. Ya ada. Ada juga yang misalnya 2 bulan. Oke. Jadi setelah kita rata-ratain 1 bulan. Pokoknya pecah telur, Pecah telur. bisa ada jualan. Oh, happy tuh ya. Penjualan, ya rata-rata happy ya kalau 1 bulan. Karena gini, bisnis apa lagi gitu loh, yang betul, ibarat betul. kata kita buka kafe deh gitu ya. Ya. Mau berapa lama baru balik modal, Benar. gitu loh. Ini 1 bulan kita ngerasain gitu Gila loh. ini, memang gila. Oke, sekarang kita bahas yang lagi rame. Ini live TikTok. Di buku ini apa yang dipelajari? Yang benar-benar signifikan dan akan membuat orang tuh nggak bakal menyesal memulai live TikTok. Kalau menurut aku ya, jadi kan kita di tahun lalu itu kita bahasnya itu masih belum bahas live ya coach. Iya. Kita bahasnya konten, Tahun lalu kan affiliate. masih kasus TikTok itu kan. Iya, dan kita TikTok, bahasnya TikTok spesifik. ban. Iya, spesifik affiliate kan. Iya. Dan terbukti kan, maksudnya di tahun lalu itu affiliate booming banget. Booming banget. Dan menurut aku sekarang ini di tahun ini sampai ke tahun depan itu yang akan naik itu adalah live. Mau Tahun itu ini ya. untuk seller atau untuk affiliate. Nah, jadi kalau seller dan affiliate di TikTok sekarang harus nge-live lah. Menurut aku ya harus nge-live. Oke. Harus nge-live, itu udah menjadi kewajiban. Sekarang mekanisme live dulu ya. Kalau saya punya TikTok, apakah semua pemilik akun bisa live? Minimal 1.000 followers. 1.000 followers sudah Iya. bisa live. Udah bisa Jadi live. kalau belum bisa 1.000 followers, dia harus jalanin dulu. Atau at least dia bisa iklanin dong, promote. Bisa juga untuk mendapatkan Dapetin 1.000. Bisa. Bisa kan? Bisa. Dia pakai Tapi TikTok promote. aku saranin ya tetap organik. Organik. Oke. Supaya followernya memang kita dapat niche Yang benar sesuai dengan konten kita. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia sebetulnya nggak pernah live sebelumnya, terus kan yang nonton sepi, jualan juga sepi dong. Gimana caranya supaya live tuh rame? Jadi pertama itu ya banyak banget orang itu. Nah ini satu salah kaprahnya orang-orang yang mau nge-live. Ya. Mereka mengira nge-live itu banyak yang nanya gini, kenapa aku nge-live tidak dikasih traffic sama TikTok? TikTok. Padahal TikTok tidak pernah menjanjikan bakal kasih kamu traffic. Benar nggak? Iya. TikTok nggak ngutang apapun sama kamu gitu loh. Jadi TikTok nggak perlu kasih kamu traffic. Traffic itu kamu cari. Traffic itu kamu yang nangkep trafficnya. Oke. Nah, lewat apa? Kalau misalnya kita bahas di live, itu sumber trafficnya ada 5.
Oke, salah satunya itu adalah dari video TikTok. Jadi kalau misalnya coach lihat, misalnya kadang kita scrolling FYP ya, ada yang ada video masuk ke FYP kita lihat profilnya nyala, berarti kan sedang lagi live. Jadi kalau kita klik profilnya, kita masuk ke live-nya. Nah, kita ambil perhitungan matematika yang simpel aja deh, misalnya ya, kalau video kita lagi ada yang FYP aja per detiknya, view itu bisa nambah ratusan. Bisa nambah ribuan kadang, bener nggak? Artinya apa? Per detik ada ratusan sampai ribuan orang yang terekspos dengan konten kita. Kita ambil aja deh 0,1% yang ngeklik profil. Udah berapa? Gitu kan? Nah jadi buat teman-teman di sini harus mengerti kalau misalnya live itu tidak trafficnya itu tidak dikasih, tapi kita yang harus mencari. Caranya gimana? Caranya salah satunya ya dari VT yang FYP. Terus ada yang lain-lain lagi ya, dari iklan, dari search. Kita iklan efektif juga untuk bisa juga dong. Live kita diiklankan gitu maksudnya? Bener. Live kita diiklankan ataupun video kita diiklankan spesifik untuk nyuruh orang masuk ke live. Nah itu juga bisa. Contohnya gimana? Misalnya apanya nih? Teman-teman saya bakal ada live tanggal sekian gitu. Bener. Itu diiklankan. Bener. Jadi contoh aku bakal live misalnya nanti malam misalnya ya. Berarti videonya bisa aku posting hari ini. Oke. Tapi pagi cepetnya ini. dia di-approve-nya. Apanya? Kan video iklan harus di-approve. Iya, makanya biasa cepet sih. Cepet ya? Cepet. Kalau akun kita nggak bermasalah ya. Kalau akun kita sering bermasalah ya approve-nya lama gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nge-live malam, bisa pagi ini kita posting dulu gitu ya. Terus kita jalanin iklan. Bisa juga kita jalanin iklan spesifik ketika live-nya lagi jalan. Jadi copywriting dari videonya itu udah dibuat spesifik untuk nyuruh orang masuk ke live. Contoh, cangkir ini dari 100.000 hari ini kita ambiarin jadi 50.000 khusus di live aku. Jadi kalau aku lagi nge-live, pastikan kalian langsung masuk. Udah, itunya diiklanin. Itu langsung tuh. Langsung. Oke, dan itu cukup 13 detik, 15 detik. Cukup itu. Cukup banget. Karena kan kalau video itu mau kita iklankan, apalagi suruh orang masuk ke live, itu kan sebisa mungkin call to action-nya secepat mungkin. Gitu loh. Kalau videonya 1 menit, dianya udah nggak. Ada sedikit perbedaan fenomena antara TikTok dan Instagram. Instagram itu harus storytelling dulu, harus ngomong ini itu dulu, belakangnya baru jualan. TikTok itu langsung jualan udah bisa ya. Tergantung. Malah lebih efektif. Kalau misalnya diiklankan iya. Kalau misalnya diiklankan ya. Nah, tapi kalau tidak diiklankan itu kasus yang berbeda. Organik. Karena gini loh, kita posting video aja, kita taruh keranjang kuning aja, biasa trafficnya itu tidak semudah konten tanpa keranjang. Gitu loh. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin bingung ya, kenapa sih kalau pasang keranjang trafficnya beda kalau nggak pasang keranjang dengan yang nggak pasang keranjang? Alasannya itu simpel. Jadi kemarin kebetulan aku baru main ke kantor ByteDance di China, Coach. Oh gitu? Iya, jadi ByteDance ini kan parent company-nya TikTok. Aku sempat tanyain juga, apakah kasus ini juga terjadi di China? Ternyata memang benar juga terjadi. Ternyata alasannya karena algoritma TikTok ini sangat pintar. Dia sudah membedakan audiens penonton dengan audiens pembeli. Audiens pembeli sudah pasti jumlahnya lebih kecil dibandingkan audiens penonton. Gitu. Jadi kalau kita pasang keranjang kuning, ya trafficnya agak lambat. Kenapa? Karena diutamakan prioritasnya ke audiens pembeli. Dia akan mencari orang-orang yang memang niat membeli baru muncul. Makanya viewersnya nggak terlalu banyak. Benar. Tapi secara conversion rate tentunya pasti lebih tinggi. Akan lebih tinggi. Itu. Betul. Berarti dari VT juga bisa mendapatkan komisi dari keranjang kuning gitu kan? Bisa. Berapa banyak VT yang harus kita buat untuk bisa mendrive traffic? Sebanyak-banyaknya ya. Tapi sebenarnya, nah aku nggak mau teman-teman di sini itu nangkepnya itu jadi ya udah aku asal bikin konten aja yang penting banyak, enggak. Karena gini Coach, misalnya nih ya, kalau aku ya hitungannya itu selalu lebih ke impact-nya sebesar apa. Bukan ke jumlah pekerjaan yang aku lakukan. Ibarat kata gini, teman-teman kualitas over quantity. Bener. Ibarat kata gini, teman-teman kalau misalnya di sini kerja di kantor, kalian kerja keras 8 jam
untuk mendapatkan hasil yang sama seperti orang lain yang dia cuma perlu kerja 1 jam, kalian nggak bakal lebih dihargai. Karena kenapa? Hasilnya sama. Apalagi lu kerja 8 jam, orang lain kerja 1 jam, dianya lebih bagus. Wah, problem. Bener. Lu nya dinilai problem, bukan dinilai pekerja keras. Enggak. Lu problem. Sama halnya dengan konten kita. Gitu. Jadi karena gini coach, misalnya ya, kita hitung-hitungan aja. Misalnya contoh, aku bikin satu VT, FYP 50.000 view, nggak usah banyak-banyak. Gitu kan. Orang kalau nggak FYP kan rata-rata view-nya nyangkut di 200. Bayangin, kalau kita bagi tuh 50.000 bagi 200, berapa konten yang harus orang ini buat untuk setara dengan satu konten 50.000 view aku gitu loh. Udah ratusan. Gitu. Iya, betul. Leo, kamu kan waktu tahun lalu tuh kalau nggak salah follower paling hanya 300-an. Bahkan di bawah itu. Aku lupa ya. Tahun lalu tuh hanya segitu. Oh gitu ya? Sekarang udah 2,4, 2,5 loh. Iya, menuju 2,5. Apa yang dilakukan? Banyak, kita optimasi sangat banyak hal ya coach. Jadi dari live kita optimasi. Dari live itu kan membawa follower pasti juga. Dong. Live membawa follower. Apalagi? Dari konten kita. Jadi per konten itu aku pernah cek ya. Jadi ada konten-konten aku itu rata-rata tiap konten itu mendatangkan ratusan sampai ribuan followers baru. Per konten. Nah, jadi salah satunya itu adalah karena aku pasang call to action. Nah, itu mungkin buat teman-teman di sini ya. Jadi kalau diperhatikan tiap konten aku itu di akhirannya selalu ada nyuruh orang follow. Nah, itu impact-nya itu sangat besar untuk meningkatkan persentase orang follow. Gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang mungkin orang kira buat apa sih cuma nambahin kalimat suruh follow di akhir, tapi impact-nya besar loh. Gitu. Tunggu, suruh follow di akhir ngomong atau teks? Ngomong. Jadi kalau di akhir itu aku selalu bilang jangan lupa follow akun ini untuk belajar cara cari cuan di TikTok. Nah, itu kan mengundang penonton itu untuk follow. Mengingatkan lah. Apalagi yang membuat follower itu akan mau follow? Dari live, terus dari konten, dan juga call to action tadi. Call to action dan juga gini, salah satu yang lumayan efektif ya, adalah kita bikin konten yang sifatnya itu series. Orang itu berekspektasi ada versi-versi selanjutnya. Gitu loh. Salah satu konten yang sering aku posting itu kan juga adalah tren TikTok. Gitu ya, aku tunjuk-tunjuk begini, kasih tahu sound yang lagi viral, tren TikTok yang lagi naik. Itu kan setelah orang melihat konten itu, dia akan langsung punya ekspektasi, wah berarti akun ini nextnya bakal posting lagi nih. Ya udah aku follow dulu deh, biar lain kali kalau ada tren aku tahu. Gitu. Ini siapa? Reizuka Ari? Salah satu konten kreator dan juga afiliator yang sukses lah. Apa yang membuat dia sukses, Reizuka Ari? Storytelling dari si Reizuka Ari ini luar biasa. Jadi kalau biasanya orang-orang itu punya problem ngonten keranjang kuning view-nya anjlok, malah Ray ini enggak gitu loh. Dia pasang keranjang kuning pun view-nya tetap rame. Nah, itu adalah contoh-contoh konten kreator atau afiliator yang menurut aku bakal bisa bertahan ke depannya. Gitu loh. Dan itu juga yang aku jaga sekarang. Gitu. Jadi kalau posting konten, mau itu keranjang nggak keranjang, tetap aman gitu loh. Jadi jangan pakai alasan pasang keranjang, view-nya langsung nggak ada gitu loh. Nggak dikasih traffic. Iya, padahal balik lagi traffic itu nggak dikasih, tapi kamu yang harus cari. Betul. Gitu loh. Oke. Kalau saya punya brand, lalu kita masuk ke TikTok, berarti kan order akan masuk, kita yang manage semua fulfillment ya. Oke, iya benar. Betul ya. Jadi kamu kayak ada orang beli buku ke Papua ya, kamu harus benar. Nah, makanya sendiri. Iya, kalau di TikTok itu aku sebagai afiliator, sebagai seller, dan juga sebagai content creator. Ya, ada bedanya nggak dari treatment di TikToknya itu sendiri? Treatment apa? Misalnya saya punya akun, kalau akun berarti content creator. That's it, gitu kan? Setelah itu saya mau jadi seller, itu harus register lagi. Iya. Sebagai seller. Ada entitas yang berbeda. Jadi kalau kita mau jadi content creator, kita bikin akun TikTok. Tapi kalau kita mau jadi seller, kita
bikin akun seller center. Apakah saya harus bikin akun baru atau enggak? Contoh nih, ini akun aku nih. Di akun TikTok aku ini, yang FYP spesialis, aku bisa dibilang itu sebagai konten kreator, seller, dan afiliator di saat yang berbarengan. Dalam satu akun. Bener. Karena kenapa? Karena yang pertama, aku jualin produk aku sendiri. Jadi ketika aku jualin produk aku sendiri, aku berperan sebagai seller. Tapi di sini aku kan juga ada jual produk orang nih, misalnya ini bel meja nih, aku ada jualin bel meja. Ini bukan brand aku. Berarti kalau aku jualin ini, peran aku sebagai afiliator. Sekarang saya ke afiliator dulu. Untuk kalau saya mau jadi afiliator, mesti ngapain? Klik TikTok Shop for Creator. Ke sini kan? TikTok Studio. TikTok Studio. TikTok Shop for Creator. Yang TikTok Shop for Creator, keranjang kuning. Nah, ini kalau misalnya begini, artinya sudah bisa menjadi afiliator. Sudah bisa menjadi afiliator. Terus caranya gimana? Misalnya coach mau jualan video nih. Mau posting video jualan. Oke, katakanlah konten yang satu ini nih, misalnya aku kasih contoh ya. Nih, ini kan konten. Kita tambahin tautan dan tambahin produk. Gitu. Misalnya kita mau nambahin yang ini nih. Nah, tambah. Jadi misalnya gue mau jadi afiliator ini. Bener. Tinggal ditambahin di video. Nyari produknya gimana? Wakmi. Nyari produknya harus ditambahin produk ini ke etalase coach-nya dulu. Etalase. Jadi cara nambahinnya itu cari buku. Cari bukunya. Itu kiri. Ini. Ini add. Add. Nah, terus saya bikin konten itu ya. Bener. Bikin konten, nanti tinggal tambahin keranjang, nanti produknya sudah akan ada. Jadi benar-benar gampang banget. Maksudnya bayangin bisa jadi reseller. Gila. Dalam berapa detik coach kita ngobrol gini? Ini udah nggak perlu approval. Betul nggak ya? Dan bukan nggak perlu approval ya, tapi harus mencapai kriterianya dulu. Iya, maksud saya kalau kita udah seperti ini ya nggak perlu ada. Kalau di tempat lain kan mau jadi reseller kita harus minta produk atau beli produk dulu. Bener. Ya kan? Isi form apa mungkin. Dan ya kan? Gini loh, solusi untuk seller bayangin. Ini kan POV aku sebagai seller nih. Dari kita ngobrol 15 detik tadi nih coach, aku udah nambah satu reseller secara nggak langsung, bener nggak? Nah jadi bener-bener solusi gitu loh. Solusi yang aku sendiri juga, wah bisa ya orang bikin ini saya dapat gitu. Komisinya berapa nih kalau jualan? 29.000? Iya, 10%. Dan ini bisa minta sampel gitu ya? Bisa juga. Wow. Tapi minta sampel tentunya tidak 100% di approve ya. Gitu. Tergantung siapa yang minta gitu kan ya? Tergantung siapa yang minta. Tapi not bad juga ya. Dan kadang itu yang aku suka ya dari TikTok itu, dia itu selalu dua arah coach. Nah jadi bisa kita yang minta sampel, bisa brand yang nawarin sampel. Gitu. Sekarang saya sudah, pokoknya gue udah add lu punya ini ya. Nah sekarang mau jadi seller. Mau jadi seller. Nah, mau jadi seller gimana? Kalau jadi seller itu downloadnya itu aplikasinya namanya Seller Center. Nah jadi gini. Aplikasi di sini? Enggak, beda. Aplikasi yang berbeda. Harus ke Enggak, desktop? di HP bisa. Di HP bisa. Namanya Seller Center, itu entitas yang berbeda. Jadi bayangin kita punya akun untuk seller, nantinya apakah akun kita ini mau dikoneksikan ke akun seller, itu terserah. Bisa nggak saya akun seller berbeda dengan akun pribadi? Tapi ketika kita udah bikin akun seller, pilihannya itu kalau kita mau jualin produk kita sendiri, pilihannya dua. Antara kita menjadi akun resmi, akun resmi itu berarti kita cuma bisa menjual si produk ini, karena kita adalah official account-nya si brand ini kira-kira. Atau pakai cara aku, aku sebagai afiliator dari toko aku sendiri. Paham nggak? Nah dengan seperti itu aku bisa jualin produk orang lain juga. Gitu. Nah, tapi officialnya nggak ada dong berarti? Ada, tapi ya officialnya itu nggak aktif. Nggak seaktif akunya. Setelah di approve, terdaftar di produknya, kita jadi affiliate untuk produk itu, gitu. Kita jadi affiliate, bener bisa. Jadi bukan akun kita, kalau akun kita sebagai official, berarti kita nggak bisa affiliate-kan produk lain? Nggak bisa. Karena kamu dianggap itu sebagai akun resmi dari si brand ini. Kenapa kamu jualin produk orang lain kan
nggak ini. Tapi kalau saya bikin akun lain yang official boleh? Boleh. Oke. Boleh. Haha. Gitu. Jadi benar-benar gampang lah. Simple banget. Simple banget gitu Simple loh. banget ya. Kayak bisa, ternyata bisa gitu sekarang Kita mulai perlu bisnis sesimpel ada itu. pengetahuan apa sih untuk bisa menjadi seller di TikTok? Yang paling penting ya. Yang paling penting. Satu pasti pengetahuan dasar bisnis ya. Karena gini, banyak sekali seller-seller konvensional itu rugi karena mereka tidak memperhitungkan admin fee dan juga fee tersembunyi ya dari menjadi seller di TikTok. Oke. Gitu, itu yang pertama. Jadi HPP-nya tiba-tiba bengkak, dia nggak tahu kemana gitu ya? HPP-nya tetap, HPP-nya misalnya HPP produknya tetap, cuman ternyata setelah masuk dia pakai gini, contoh biasa jualan margin 20%, misal. Dia masuk ke TikTok, jualan dengan harga yang sama, udah pasti hilang. Kenapa? Admin fee 16% nggak dihitung. Gitu loh. Jadi rugi tuh ya. Jadi rugi. Biaya operasional habis tuh. Iya, itu sering banget terjadi misalnya di UMKM, karena kan aku bantu lumayan banyak lah murid-murid yang ngechat ya. Awalnya mereka rasa bisa untung, ternyata rugi. Kenapa? Karena misalnya mereka itu bikin gaun sendiri nih, penjahit bikin gaun sendiri, biasa ngambil margin 20%, 30% dari tiap baju yang dijual. Dia masukin ke TikTok. Loh, kenapa pas tarik pencairannya nggak ada gitu loh? Atau pas tarik pencairannya sedikit banget? Habis. Karena nggak memperhitungkan admin fee. Gitu loh. Dan yang kedua pastinya mendatangkan traffic. Kalau nggak datangin traffic, ya nggak ada yang beli. Metro TV gimana kabarnya Metro TV? Tuh, jadi sekarang buat teman-teman di sini ya, ini kalau misalnya masih ada yang memandang sebelah mata affiliate, gak cuman artis yang udah turun gunung. Sekarang artis udah biasa. Udah biasa. Maya Estianty. Iya, gimana kalau lawan kita itu TV nasional? TV nasional. Iya. Dia beriklan dapat cuan dari situ, terus produk yang diiklankan dijual jadi affiliate jadi posting konten, pasang keranjang kuning, produk yang lagi ada di layar, lagi ada di video tersebut. Jadi kayak gini lah, media besar saja sudah mau coba affiliate loh. Masa kamu yang di rumah, kaum gabut, kaum rebahan gitu nggak mau coba gitu loh? Nggak mau coba, why gitu? Kalau ada tahapan-tahapan supaya orang itu live-nya bisa mantep ya, lebih bagus, lebih enak dilihat, apa sih yang harus dilakukan? Langkah pertama, kalau saya mau live, katakan sudah memenuhi syarat, saya juga udah tahu barang yang mau dijual apa, atau kalau saya nggak punya barang yang mau dijual, live saja itu ada pakemnya nggak? Setting ruangannya? Ada. Nah itu dibahas semua sebenarnya. Tapi di buku ini ya. Di sini. Karena gini coach, untuk nge-live itu kalau misalnya sesimpel satu kalimat, itu mungkin bukunya cuma 3 halaman. Tapi bayangin cuman membahas live itu 170-an halaman loh coach. Gila. Bukunya. Jadi kita udah bagi sumber traffic, host, desain ruangan, terus cara jualannya, bahkan pelanggaran juga kita jelasin. Tapi intinya buat teman-teman, bayangannya itu adalah bagaimana orang tertarik dulu untuk masuk ke room kita. Nah, yang menyebabkan orang tertarik untuk masuk ke room kita itu kan adalah tampilan. Artinya apa? Desain ruangannya harus bagus, hostnya harus jago, kelihatan semangat, sehingga orang tertarik loh untuk masuk. Bayangin kalau misalnya ini buat teman-teman yang nge-live di sini ya, atau yang punya host live, yang kalau nge-live itu kayak orang kurang darah, ya, lemes, muka pucet gitu ya, kayak ya silakan kakak, etalase nomor 2 boleh. Udah ngantuk-ngantuk. Siapa yang masuk? Nah, baru ntar nyalahin kenapa TikTok nggak ngasih traffic. Live-nya begitu. Mau bagaimana TikTok? Public speaking-nya nggak ada. Mau bagaimana dapat traffic gitu kan? Benar. Jadi itu akhirnya itu jadi kayak lingkaran setan yang nggak berhenti coach. Jadi karena penontonnya sedikit, hostnya jadi lemes. Karena hostnya lemes, menyebabkan penontonnya makin sedikit lagi karena nggak ada yang mau masuk. Ngulang. Nah, sementara yang live dan tidak ada keranjang kuning, ngobrol ngalor ngidul, mereka mengharapkan apa? Dari nyuruh orang follow. Follow. Maksudnya kan
goalsnya bisa banyak, objektif. Misalnya awal-awal nih, kita kan belum punya keranjang kuning. Live itu penting nggak? Penting juga. Penting. Untuk engage dengan audience. Bener. Apalagi untuk menambah followers. Jadi dulu itu ketika aku followersnya masih sedikit ya coach, itu nge-live itu salah satu senjata aku untuk datengin followers. Kayak sekali nge-live itu nambah 1.000 followers, sekali nge-live nambah 2.000 followers itu pernah. Nah, jadi satu kali live minimum berapa jam? 1-2 jam. 1-2 jam. Jadi aku ya 1-2 jam. Capek juga ya? Nggak juga lah coach, kalau udah terbiasa mah. Kalau ada cuannya ya kalau jadi nggak capek ya. Nggak, tapi waktu awal-awal belum terlalu banyak itu. Kan objektifnya followers. Jadinya kan kita merasa semangat untuk datengin followers. Gitu. Jadi bisa nggak ngeliat rekaman live sebelumnya? Bisa dong. Bisa. Orang lain. Orang lain melihat rekaman live kita? Nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak kayak di Instagram ya? Bisa diposting sebagai... Bisa, kalau kita posting. Nah, contoh gini. Nih aku tunjukin langsung ya. Yang ini konten rekaman live. Gitu. Tapi dapatnya dari mana itu? Dari live recording. Kita diedit lagi berarti? Di-download dulu, diedit lagi, baru kita posting. Gitu. Mantap. Ya mau kita nggak edit juga nggak apa-apa. Ada juga pilihannya. Jadi cuman perlu kita potong-potong. Iya, jadi konten lagi tuh ya. Jadi konten lagi. Bisa banyak banget. Apalagi di situ ada konten jualan. Pas konten jualan dipotong lagi sebagai konten untuk jualan lagi gitu ya. Bener banget. Itu juga salah satu trik untuk teman-teman di sini yang misalnya mau fokusnya nge-live aja, nggak mau ngonten. Ya udah, solusinya itu adalah kamu ambil cuplikan konten kamu, cuplikan live kamu posting sebagai konten. Selesai itu. Selesai. Dapat konten. Jadi benar-benar nggak ada alasan gitu loh untuk nggak mulai. Ini trik-triknya nih banyak banget sebenarnya. Banyak banget sebenarnya. Ya karena kan ini ya udah mengalami jatuh bangunnya ya. Jadi harus tahu trik-triknya lah coach. Jadi live host itu berarti penting ya. Siapa hostnya? Boleh nggak mengganti host? Mengganti host. Misalnya saya akunnya akun Tom MC Ifle, ya kan? Yang live saya. Suatu hari nggak bisa live, saya ganti host boleh? Boleh. Tapi pastinya itu secara impact itu tidak akan sedalam kayak Leo sama Alvin. Nah pasti secara ini bahkan kita sedalam ini coach nge-breakdown algoritma TikTok. Jadi aku punya tim itu kita menganalisis ya tiap data yang kita punya. Contoh ini aku tunjukin ya. Nih kita bahkan ada yang begini. Ini aku bandingin performance ketika aku nge-live dengan ketika Alvin nge-live. Dengan durasi live yang sama, sekitar 1 jam. Ini coba coachnya baca dari atas ke bawah bisa nggak? Berapa persen? 4,56%, 10,22, 4,17. Ini aku yang nge-live. Kita coba bandingin dengan Alvin yang nge-live. Wah, 2,57 doang. 3,2, 3,92. Nah, jadi bukan salah di Alvin juga. Karena iya. secara performa kita sudah sama. Tapi karena memang satu faktor trust, ya pastinya orang lebih percaya dengan pemilik akun dong. Nah, dan ini semua itu adalah data impression ke view ke product click, dan klik ke yang benar-benar beli. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa tahu banyak trik-trik ya? Karena tiap data itu kita pelajarin. Tiap data kita pelajarin. Bisa nggak kita membaca TikTok seller orang lain? Atau akun orang lain kita membedah? Membedahnya ini dari segi apa nih? Ya dari akunnya ini sehat atau enggak. Kalau dari sekedar kontennya bisa. Tapi itu bisa. Tentunya kayak kita yang interpret sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita mau, contoh nih, coach mau ngelihat data tadi dalamnya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Kecuali ada tools di luar. Ada nggak toolsnya? Ada. Nah itu ada beberapa toolsnya itu bisa diakses secara publik. Ada beberapa itu aku dapatnya itu tidak for public. Gitu. Itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita akses. Yang jadinya tidak for public dari mana? Ya ada lah coach. Tapi berarti dalam dong. Berarti bisa mendalam dong kalau yang
Pasti lebih dalam yang not for public. Yang not for public. Iya, jadi sejauh apa ya? Sejauh mungkin kita bisa baca video mana yang perform, video mana yang tidak perform. Itu malah masih di yang public. Yang public masih bisa? Bisa. Wow. Tahu penjual. Makanya gini. Jadi video mana, trafficnya berapa, omsetnya berapa ketahuan? Ketahuan. Wow. Jadi di TikTok ini sudah tidak ada lagi yang bisa kamu tutupi. Karena dengan tools yang for public itu, aku bisa ngecek akun siapapun, performanya, penjualannya berapa, seharinya GMV-nya berapa, itu tembus. 7 hari berapa, sebulan berapa? Tembus. Makanya kayak gini, misalnya kayak coach mau nanya, Leo kamu omset berapa? Iya. Aku nggak ada gunanya nutup-nutupin. Karena kalau coach mau, tinggal cari aja. Tinggal buka. Tinggal buka ada. Gitu. Jadi TikTok itu benar-benar nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Iya. Gitu. Tapi kalau yang itu, kalau yang underground sampai bisa lebih dalam lagi. Jadi kayak misalnya kita mau tahu live-nya, live mereka itu secara engagement data-data tadi lah. Itu tembus. Gitu. Ya, tapi kan balik lagi kalau sebagai afiliator yang baru mulai, buat apa gitu loh. Ya, yang data kita dulu deh yang kita harus analisa. Perbaiki gitu data sendiri dulu deh. Gitu loh. Bahkan afiliator aja jarang baca data sendiri, belum tahu. Belum tentu dia tahu datanya. Kalau saya afiliator baru, saya baru bisa live, saya baru bisa nempel keranjang kuning, cara tahu produk yang laris dan nggak laris tuh di mana? Lewat fitur ini, paling gampang itu ya, kita cari produk trending yang ada di TikTok Shop for Creator nih, aku tunjukin. Misalnya ini marketplace produk ya. Nah, di bagian bawah sini ada yang namanya peringkat produk. Nah, jadi kita bisa cari ini produk terlaris, produk trending. Produk rating teratas. Nah, misalnya kita nyari produk trending. Gitu. Kita juga bisa cek per kategori nih. Gitu. Nah, sekarang buku aku itu megang nomor 1 di trending. Nih. Mantap. Gitu. Keren. Ini gue live TikTok, gue jualan juga deh. Keren. Harus dong. Oke. So, jadi dari affiliate sangat mudah, siapapun bisa. Walaupun belum 1000 sebelum 1000 follower untuk jadi affiliate. Harus 600 followers. Minimum 600 untuk jadi affiliate. Setelah itu 1000 bisa live. Untuk live. Apa yang paling tidak boleh dilakukan pada saat live? Yang paling nggak boleh itu melakukan pelanggaran. Apa itu sih? Udah pasti. Banyak banget. Makanya teman-teman itu harus mempelajari tiap pelanggaran yang ada. Harus ngerti ya. Harus ngerti. Kayak misalnya ketika nge-live, jangan kamunya misalnya ke toilet, terus live-nya kamu biarin 2 menit, nggak ada orangnya, itu pelanggaran. Atau ketika nge-live, kamunya ini deh misalnya minum dari gelas Equil, air Equil gitu, itu kan botolnya itu mirip dengan minuman beralkohol. Bisa terdeteksi gitu loh. Jadi kalau misalnya mau minum aman ya dicangkir. Jadi yang pasti kan minuman beralkohol di live itu udah nggak boleh. Tapi kadang itu TikTok deteksinya itu bisa salah ya. Apapun yang menyerupai botol alkohol. Iya. AI itu. AI-nya belum pinter. Harus dikasih minum Equil dulu biar tahu itu airnya. Gitu. Terus tidak boleh ditinggal selama 2 menit. Hal-hal yang mungkin bagi kita nggak ada masalah. Kita nggak merasa melanggar, padahal itu adalah hal yang serius buat si TikTok gitu ya. Makanya pelanggaran pertama yang dilakukan orang-orang itu sering banget adalah mereka tidak sadar kalau itu adalah pelanggaran. Iya. Bukan secara sengaja. Benar. Makanya harus mempelajari dulu. Sebelum konten, sebelum nge-live, pelajarin dulu. Kalau kamu tidak tahu apa aja yang pelanggaran, itu saja kamu sudah salah. Iya. Ibarat kata kayak inilah kamu mau tinggal di negara tertentu, tapi kamu tidak mau mempelajari peraturan-peraturan ataupun norma-norma yang ada di sana. Ya, itu kan sudah salah. Gitu. Ada nggak cara yang lebih safe pada saat kita melakukan
karena kita nggak tahu kan pelanggarannya bisa apa aja, itu kan banyak banget gitu, menggunakan kata-kata tertentu atau mungkin buka baju, ya kan? Iya. Itu kan bisa masalah. Ada nggak cara yang lebih safe supaya kita lebih dimaafkan atau lebih longgar pelanggarannya? Kalau kita nge-live tanpa keranjang, itu lebih longgar. Tanpa keranjang? Tanpa keranjang itu tanpa etalase gitu? Iya, berarti kita nggak jualan. Oh, kita nggak jualan? Ya, karena pelanggaran itu ada 2 jenis lagi nih. Ada pelanggaran yang memang konten-konten secara kontennya melanggar. Ada lagi pelanggaran yang berhubungan dengan penjualan. Contoh, kalau misalnya kita megang produk deh, megang produk, terus misalnya kita overclaim. Overclaim itu kan spesifik di produk yang dijual. Betul. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya gimana cara dia tahu kita overclaim? Ya memang sepintar itu, Coach. Hebat ya. Memang sepintar itu, memang ibarat kata gini, gimana sesimpel ini deh, gimana si algoritma TikTok bisa ngerekomendasiin aku video yang spesifik apa yang aku suka. Dan itu berbeda dengan apa yang Coach suka. Jadi FYP-nya siapapun pasti berbeda-beda. Dan customize gitu kan, personalize. Iya, itu marketing gitu. 6.0 itu. Iya, luar biasa sih. Jadi ya seluar biasa itulah TikTok. Terus bisa ke ByteDance China gimana ceritanya? Emang trip sih, emang ada trip. Sekarang kan memang lagi trend trip jalan-jalan ke China, terus visit bareng kantor. Helmi Yahya atau apa? Iya. Tapi kemarin nggak bareng Pak Helmi Yahya ya, tapi dengan orang lain. Gitu. Tapi juga visit kantor. Visit kantor. Iya. Gimana? Apa yang berbeda di sana? Wah, boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak? Masa depan banget itu. Gimana tuh? Kalau mau melihat masa depan, terbang aja ke China, nggak usah punya mesin waktu. Benar-benar udah advance banget. Jadi hal-hal yang kita tanyain ke mereka, spesifiknya TikTok misalnya ya, itu ternyata adalah hal-hal yang sudah mereka alami mungkin 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Jadi se-advance itu gitu loh. Dan ketika aku ngobrol dengan mereka ya, wah, nggak heran ternyata ketika mereka masuk ke sini langsung bisa dominasi pasar kan. Karena sudah mereka trial error dulu di negara mereka sendiri. Yang paling impresif apa waktu ke ByteDance? Yang paling impresif itu adalah menurut aku ya, aku jadi ngerti kalau market affiliate ini akan terus bertumbuh dan potensinya panjang. Masih terus sampai, karena di sana masih terus. Bahkan sekarang di sana itu sudah normal untuk memiliki pekerjaan sebagai affiliate, gitu loh, ya. Atau punya sambilan sebagai affiliate. Karena gini loh, orang misalnya kerja kantoran, masuk pagi pulang sore, bisa nggak jadi affiliate? Bisa. Ibu rumah tangga, pagi jaga anak, anaknya tidur siang, bisa nggak jadi affiliate? Bisa. Dan tidak ditentukan oleh jam kerja ya. Bener. Saya bisa live jam 3 sore, ada marketnya. Ya jam 11 malam ada marketnya, jam 1 pagi ada marketnya. Bener. Makanya kalau teman-teman di sini masih ada yang tidak memanfaatkan affiliate, menurut aku sayang banget gitu loh. Kenapa gitu? Iya. Dan mungkin karena malu memulai, malu jualan. Ya itu lucunya ya. Coach, ya. Lebih banyak orang lebih takut kamera ketimbang takut miskin gitu. Kenapa ya? Karena gini loh, jadi kenapa awalnya aku bisa end up jadi content creator, salah satu alasannya itu kan juga modalnya udah nol, udah nggak punya pilihan lagi trial bisnis baru, makanya akhirnya muncul konten. Karena nggak ada modal yang perlu dikeluarin, cuman perlu kepedean doang yang kita keluarkan. Bener nggak? Nah, sedangkan aku mikirnya kenapa ada ya orang-orang yang misalnya cerita lagi terpuruk gitu ya, ada utang misalnya, kenapa kamu nggak mau mencoba gitu loh, muncul. Emang ketakutan kamu muncul itu lebih gede ketimbang ketakutan kamu nggak bisa bayar utang. Leo, di TikTok nggak bisa jual e-course ya? Lewat TikTok series kemarin bisa. Hanya TikTok series. Tapi kan nggak, di luar itu nggak bisa. Platformnya kan di luar.
Tapi kalau saya beli buku, jual buku fisik, terus bonusnya video, bisa. Itu cara aku ngakalinnya kan. Oh, oke. Jadi cara aku ngakalin awalnya kan sebenarnya niatannya jual e-course. Tapi mikirnya kan kalau jual e-course doang ini kita ngomongin lewat TikTok Shop ya. Lewat TikTok Shop ya. Nggak bisa, harus ada produk fisik. Harus fisik. Entah aku kirimin kartu atau kirimin buku, tapi menurut aku kalau cuman kirim kartu kan kurang ada feeling apa ya kayak berartinya gitu ya mungkin ya. Jadi ya udah buku aja karena kan buku itu juga ya, lebih bisa ada artinya lah. Ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau pakai itu gimana? Link bio. Bisa. Nah, tapi kan itu di luar. Jadinya kan kita ngelempar orang keluar. Berarti saya live suruh klik link. Iya, itu bisa. Itu bisa. Tapi nggak tahu ya, ini aku coba ngeramal-ramal aja nih ya. Menurut aku suatu hari TikTok pasti take action untuk hal-hal seperti itu. Karena keluar dari platform. Iya, mungkin sekarang dia masih bebasin. Ya udah, kamu mau ngapain terserah lah. Tapi suatu hari ketika dia sudah mau mengetatkan lagi ya, dia nggak mungkin belum tahu caranya sekarang ya untuk kalau begitu udah ketahuan caranya bahwa kita mention something kayak nomor handphone kan nggak boleh. Menurut aku sih TikTok udah tahu ya, udah tahu. Cuman gini loh. Cuman antara dia sudah mau take action atau belum. Mention nomor telepon boleh nggak? Jadi kalau mention nomor telepon itu, kalau misalnya kita pakai keranjang, itu resikonya lebih tinggi. Kalau nggak pakai keranjang Kalau nggak pakai keranjang, di beberapa orang selamat. Tapi ada beberapa orang juga yang kena pelanggaran. Gua kena pelanggaran. Padahal nggak pakai keranjang. Nggak pakai keranjang. Tapi kena. Tuh. Nah jadi menurut aku sih dari gaya main TikTok, suatu hari dia pasti mau dominasi semuanya, gitu loh. Lu belanja di tempat gua, jualan di tempat gua, konten di tempat gua, semuanya di tempat gua. Jangan lu lempar-lempar keluar, suruh klik mana-mana. Apalagi mention ya, kita mention toko Shopee, wah gila itu sampai oren, toko jeruk, toko hijau, toko apa, kena lo ya. Kena semua. Jadi hebat. Hati-hatilah. Iya. Tapi Leo, saya ngundang Leo ini teman-teman mesti tahu bahwa ke depan ini tidak akan semudah itu menjadi karyawan. Belum lama ada gelombang PHK yang serius di Indonesia. Ke depannya itu nggak akan berhenti sampai di sana. Maka kita perlu memikirkan alternatif income. Nah, salah satu income yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan belajar menjadi afiliator. Dan untuk mendapatkan 1.000 follower itu tidak susah. Menurut aku kalau kita tahu caranya tidak susah. Kalau tahu caranya ya tidak susah. Tidak ada yang mustahil. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang berpikir, wah saya mau cari extra income, ya cari uang itu tidak sesulit yang Anda pikirkan. Jadi afiliator memang kelihatannya kecil ya. 20.000, betul ya komisinya? Gini deh, aku tunjukin ke coach aja, tapi nggak usah di-mention ya. Okay. Spill. Nah, ini kira-kira nih, ini kita ngomongin GMV ya, sebulan. GMV sebulan. Sekitar beginilah coach. Wah, menarik. Langsung tergiur dan menyesal kenapa kita nggak dari dulu gitu ya. Bahkan ada yang beralih lu dari conventional business hanya fokus ke affiliator. Banyak. Jadi sekarang itu menurut aku movementnya itu sudah seperti ini. Aku nggak mau teman-teman di sini tiba-tiba besok resign gara-gara jadi affiliate ya. Cuman jangan. Atau tiba-tiba tutup toko nggak mau dagang lagi karena jadi affiliate. Nggak, lihat affiliate itu sebagai sumber penghasilan sampingan dulu. Ekstra dulu. Kalau kalian akhirnya memang menemukan jalannya di affiliate, penghasilannya sudah lebih besar daripada penghasilan sebelumnya, kamu mau resign, kamu mau stop, ya terserah. Tapi at least coba dulu, gitu loh. Kenapa? Karena satu, resikonya benar-benar nol. Betul. Benar-benar nol. Cuman konten doang. Sampel bisa pakai yang udah ada di rumah. Gitu loh. Kayak kemarin cerita atau barang yang pernah kita beli, bener, yang ada ya kita pasti kan pernah belanja, bener, ya itu aja jadi produk sampel ya. Dan barang-barang yang di rumah, barang rumahan sekarang itu semuanya sampel sebenarnya.
Mau itu sabun cuci piring, mau itu shampoo, mau itu sabun cuci mukanya kalian, itu kan semua produk yang ada di TikTok Shop. Oke. Gitu. Oh, background itu ada ngaruh nggak sih? Background apa? Background pada saat kita live. Ngaruh dong. Ngaruh. Background orang-orang itu kan maksudnya melanggar, ada pelanggaran nggak sih? tergantung. Mungkin kalau dari background potensi pelanggarannya itu apa ya? Mungkin kalau misalnya orang di belakangnya itu melakukan kegiatan berbahaya mungkin ya. Baru melanggar ya. Tapi kalau kayak background buku, background apa nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Tapi jangan nunjukin. Oh iya, anak kecil. Anak kecil tuh nggak boleh tampil. Nggak boleh tampil. Oh, nggak boleh bolak-balik mondar-mandir. Kalau di live jualan. Kalau di live jualan. Kalau live jualan. Kalau live-nya non jualan bebas. Gitu. Yang penting didampingi ya. Yang penting didampingi. Tapi kalau misalnya live lebih beresiko kalau ada anak-anak. Tapi itu ada anak-anak yang yayasan. Kan nggak jualan. Dan kan dia mengharapkan gift aja ya. Iya. Tapi gift itu gede nggak sih? Ada yang bisa jadi besar nggak? Ada juga. Joget-joget. Ada juga. Banyak yang kemarin pada saat momen joget-joget itu, si ini yang di kampung itu, satu seisi kampungnya hidup dari hasil gift. Awok-awok. Ya makanya kayak teman-teman harus melihat kalau misalnya dunia itu berubah gitu loh. Iya. Dunia itu berubah. Bayangin orang itu gini loh. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Selanjutnya itu semua pabrik itu bisa langsung jualan ke end user. Semua pabrik maksudnya? Contoh, aku pabrik. Iya. Gitu ya. Dulu itu kan aku harus lewat jalur distribusi. Benar nggak? Distributor dulu, distributor ke siapa ke toko, toko ke end user. Sekarang aku misalnya pabrik. Cari afiliator. Benar nggak? Betul. Cari afiliator, kamu kontenin, ya udah nanti aku kirimin langsung dari pabrik. Betul. Nah jadi suka atau nggak suka, ini adalah ombak yang akan datang. Itu loh, mau kamu suka kek, nggak suka kek, antara kamu surfing di ombaknya atau diterjang aja udah. Kalau saya mau bikin konten atau bikin produk untuk dijual, let's say buku. Gimana cara mengetahui kira-kira potensinya bakal booming atau tidak, atau demand-nya besar atau kecil, nyarinya gimana? Kalau sekarang ya, dari data tools pencarian bisa, atau mempelajari ini yang tadi di bagian trending tadi produk. Kita kan bisa tahu demand. Kayak sekarang gini nih. Sekarang aku tahu kalau misalnya untuk produk buku panduan, itu aku nomor 1. Oke. Tapi di atas aku masih ada buku-buku lain. Seperti buku misalnya agama. Nah itu tetap nomor 1. Gitu loh. Resep. Buku resep masih ada yang di atas aku. Gitu loh. Nah jadi dari sana kan kita bisa tahu nih pangsa pasar yang ada di TikTok sekarang kira-kira seperti apa, apa market yang kita tahu besar tapi belum ada market leadernya, gitu. Keren. Wow. Leo, ini kita bakal berlanjut untuk ngomongin soal akun gua nih nanti ya. Boleh. Kalau affiliate bakal jadi apa gitu ya. Tapi hari ini saya belajar banyak, thank you banget. Ternyata progres dari perkembangan TikTok sangat luar biasa. Yang dulu orang anggap sebelah mata banget ya, dan nggak ada yang mau memulai. Maksudnya banyak juga yang tahu bagus tapi tidak memulai. Kayak saya tahu bahwa live streaming itu bagus, cuma saya fokusnya ke Instagram. Jarang banget bermain di TikTok gitu. Sementara ya potensinya kenapa nggak dimonetize? Ya udah, kita nanti harus start. Harus start ya. Thank you Leo. Thank you. Well done. Buat teman-teman, daging banget, harus coba affiliate, dan saya bakal kasih link TikTok untuk beli ini. Thank you. Ntar link juga bisa affiliate. Langsung komisi. Kasih tunjuk komisi. Mantap. Saya Tom MC Iflis, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.